Hakim yang vonis Verdi Sambo gagal total jadi hakim agung. Anda yang menangani Pak Sambo. Salah satunya. Dan yang menjatuhkan hukuman mati. Alimin Ribut Sujono SHMH, pemilihan suara 0. Salah prestasi yang mulia. Coba prestasi yang ditampilkan ke DPR, ada vonis mati koruptor ditangani oleh yang mulia, langsung dikorting hukumannya gitu. Mungkin disetujui yang mulia. Gen Z itu memvoting siapa yang ingin jadi Perdana Menteri ataupun siapa yang ingin jadi Hakim Agung. Salam hukum ketawain saja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, salam hukum ketawa-ketawa saja. Biar nggak serius-serius ya. Beberapa hari kemarin telah ada usulan dari Komisi Yudisial kepada DPR RI untuk melakukan persetujuan terhadap 16 calon Hakim Agung, Hakim HAM ataupun di Hakim ad hoc yang lain ya. Dari 16 calon Hakim Agung tersebut 10 yang lolos sebagaimana yang telah diamanahkan oleh konstitusi kita, khususnya di pasal 24A ayat 3 yang pada pokoknya Komisi Yudisial mengusulkan kepada DPR RI untuk melakukan persetujuan. Yang kemarin itu ada 16 calon Hakim Agung dan juga Hakim ad hoc plus juga Hakim HAM ya, dan yang kemudian nanti disetujui oleh DPR dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Tapi akan saya kemas dengan yang ketawa-ketawa saja biar nggak terlalu tegang-tegang amat itu kita menyikapi persoalan hukum. Ada salah satu peserta calon Hakim Agung yang pernah memberikan vonis mati terhadap mantan Jenderal Polri ya, yakni Verdi Sambo ya, yang dulu kejadian itu lagi viral, lagi booming juga, yang ada di Duren 3 sampai dicopot sekian itu melibatkan anak buahnya. Dan apakah hanya berdasarkan integritas? Apakah hanya berdasarkan keviralan dulu berani banget hakim ini memutuskan? Ternyata pada ending votingnya suaranya 0. Kalau suaranya 0 berarti sudah nggak setujui gitu kan, jadi calon Hakim Agung begitu kan. Ini menariknya, mari kita ulik secara seksama ya dengan kemasan yang ketawa-ketawa saja sebagai dasar analisis kita sebagai masyarakat biasa-biasa saja. Menangani Pak Sambo. Salah satunya. Oh, mengadili. Mengadili. Dan yang menjatuhkan hukuman mati. Iya benar. Apakah saudara mendukung hukuman mati? Mendukung, Pak. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Pemilihan dan penetapan calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung 1. Alimin Ribut Sujono SHMH, pemilihan suara 0. Gagal total jadi Hakim Agung. Gara-gara DPR gak kasih persetujuan dapat suara 0. Itu salah prestasi yang mulia. Seharusnya jangan ditampakkan kalau yang mulia itu pernah menghukum mati, memvonis mati Verdi Sambo. Coba prestasi yang ditampilkan ke DPR, ada vonis mati koruptor dan kasusnya ditangani oleh yang mulia, langsung dikorting hukumannya gitu kan. Itu mungkin disetujui yang mulia. Tapi kalau prestasi pernah memvonis mati koruptor atau orang itu, mereka ngeri-ngeri sedap gitu kan. Ya karena apalagi ya, ini masih proses pembahasan undang-undang perampasan aset, terus undang-undang kitab hukum acara pidana gitu kan. Ini kan senjatanya yang mulia ini kan. Sudah yang mulia tetap berkarir di hakim biasa saja, di hakim tinggi ataupun di hakim yang lain gitu kan. Tunggu saatnya kalau ada salah satu mereka itu masuk, sudah kesempatan ini yang mulia. Tetap ya, kita mendukung ketegasan integritas dari para hakim-hakim kita, dan juga masih banyak hakim kita yang baik dan sebagainya, yang nggak untung saja itu. Hanya faktor untung peruntungan saja. Udah gitu kan masih pakai gaya, noh ini pernah mutus, ini pernah memvonis hukuman mati Verdi Sambo. Gak masih dipertanyakan gitu kan. Berarti kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf, putusan hakim itu adalah kebenaran secara hukum. Berarti ini rusak gara-gara di dalam forum ini udah. Padahal rel untuk Hakim Agung itu wah sulitnya masalah itu ya. Apalagi seleksi di KY itu ruwetnya masalah dari sekian ratus hakim yang tersebar di Indonesia Raya ini. Nyampe ke DPR 0 suaranya. Salah juga minta persetujuan ke DPR, rusak semua itu. Coba minta persetujuan ke masyarakat yang mulia, ataupun sebagaimana yang ada di Nepal itu ya. Jadi Gen Z itu memvoting siapa yang ingin jadi Perdana Menteri ataupun siapa yang ingin jadi Hakim Agung, langsung di voting saja melalui medsos dan sebagainya gitu kan. Daripada masuk ke DPR rusak-rusak gitu kan. Masih dipertanyakan lagi, saudara wakil Tuhan loh. Iya, meskipun secara prosedural, secara tekstualis nggak ada pasal undang-undang kayak yang menyebutkan bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan. Tapi secara tersirat ada. Coba ketika kita mendengarkan vonis ataupun putusan di sebuah perdata, ya pasti ira-ira pertama kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kan begitu loh.
Apalagi di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga hakim juga dituntut untuk memutus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan juga kan begitu, kok masih dipertanyakan. Begitulah kalau masuk di ruang DPR ya pro kontra gini kan, padahal hukmul hakim yarfa'ul khilaf gitu kan, apapun yang diputuskan oleh hakim itulah kebenaran menurut hukum kan gitu kan, nggak bisa diganggu-gugat. Alah, kasihan. Udah yang mulia, atau kita bangga juga punya hakim yang berani dan juga tegas untuk menegakkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita tetap mendukung terhadap hakim-hakim yang berintegritas dan tetap menjaga marwah keadilan, tetap menjaga marwah keadilan Dzauqus Salim yang ada di masyarakat kita. Udah yang mulia, tetap berkarir di yang lain saja, tunggu aja gitu kan. Udah, salam hukum ketawa-ketawain saja.